Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh lagi ada di ruangan ini dan Tuhan tahu kerinduan kami. Kami ada di sini, kami ingin menikmati lagi firman Tuhan dan kami tahu firman Tuhanlah yang membuat kami semakin naik tinggi bersama-sama Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami lanjut dengan sesi kami hari ini. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, kita masuk pada sesi yang keberapa nih sesinya? 3 ya, oke. Sesi yang ketiga bisa langsung munculkan saja. Ya. Oke, sesi yang ketiga ini saya diberi tugas untuk menyampaikan soal mengendalikan diri atau kita menyebutnya itu adalah self control. Saudara-saudara, ada beberapa hal penting tentang self control. Slide berikutnya. Baik, bagaimana cara kita bisa mengendalikan diri? Maka mengendalikan diri itu pertama harus dimulai dari kesadaran dulu, ya. Sama-sama bilang kesadaran, 2, 3, kesadaran. Ya, kenapa kesadaran itu penting? Sebab waktu kita tidak menyadari bahwa dalam diri kita ini ada kekuatan-kekuatan yang harus dikontrol. Ya. Apa kekuatan-kekuatan diri kita yang harus kita kontrol? Tentu banyak. Misalnya kekuatan berbicara, ya, mulut, kekuatan apalagi dan lain sebagainya, ya. Nah, kekuatan-kekuatan itu harus mampu kita kendalikan. Kenapa? Waktu kita tidak mampu mengendalikan, maka kekuatan-kekuatan itu yang tadinya seharusnya positif bisa berubah menjadi apa? Negatif. Ya. Yang tadinya sebenarnya kekuatan-kekuatan itu positif, tapi waktu kita tidak kontrol, waktu kita tidak mengendalikannya, itu bisa menjadi negatif. Artinya merusak diri kita sendiri, merusak orang lain. Baik, kesadaran apa yang harus kita lihat? Ya, sadar bahwa di usia kita ini adalah usia di mana kita mengalami sebuah dinamika emosi yang terus berubah. Nah, ini ya, sadar orang-orang muda itu adalah suatu masa di mana kita mengalami perubahan emosi secara drastis. Sebab itu ada banyak orang mengatakan emosi orang-orang muda itu adalah emosi yang labil. Ya, labil. Satu waktu bisa meledak. Tapi satu waktu dingin dia. Ya. Cepat mengalami perubahan. Ada satu waktu wah semangat sekali dia. Tapi ada satu waktu kemudian apa? Males dia. Ya, makanya seringkali dalam usia-usia kita ini orang memandang kita ini dengan sebelah mata katanya. Karena menganggap, ya itu tadi salah satunya kelemahannya adalah emosi yang labil, yang cepat berubah. Ya, baik itu di dunia pekerjaan, pendidikan. Ya, walaupun kita tidak bisa mengeneralisasikan semua. Ya, ada banyak orang-orang muda yang saya kira dapat mengontrol emosinya dengan baik. Ya, saya berharap
hari-hari ini saudara ada di tempat ini, dalam jambore ini saudara belajar bahwa betapa pentingnya kita mengendalikan diri kita. Baik, saya lanjut lagi pada slide berikutnya. Emosi labil biasanya itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, faktor lingkungan. Kenapa kita seringkali menjadi orang-orang yang tensi emosi kita itu yang seringkali berubah drastis. Biasanya dipengaruhi oleh yang pertama lingkungan. Yang kedua adalah komunikasi kita dengan orang tua. Yang ketiga, interaksi kita dengan teman. Ini beberapa poin dari sekian banyak sebenarnya. Kenapa kita seringkali emosi kita itu labil, mengalami perubahan drastis. Karena faktor ini seringkali mempengaruhi lingkungan. Lingkungan itu artinya di mana kita tinggal. Situasinya, keadaannya, apa yang terjadi di sana, ya, ini yang mempengaruhi emosi kita seringkali berubah-ubah. Yang kedua, faktor hubungan kita dengan orang tua juga, ya, ada berapa banyak seringkali kita memiliki emosi labil karena komunikasi kita dengan orang tua itu nggak baik, ya, nggak baik. Ini penting. Kalau komunikasi kita dengan orang gak baik, orang tua kita gak baik, ini seringkali juga membuat emosi kita, emosi atau perasaan kita ini juga terganggu. Ya, sebab itu ada berapa banyak hubungan anak orang tua itu tidak baik karena komunikasinya gak baik. Dan kalau terjadi itu terbawa di mana? Di pergaulan kita. Ya. Saya tidak mau menyalahkan orang tua mungkin keras. Ada kan kita seringkali berhadapan punya orang tua yang karakternya memang temperamental gitu ya. Wah, marah dikit-dikit marah. Gak boleh salahkan. Ya, kita gak boleh juga mau membenci, membanding-bandingkan orang tua saya dengan orang tua yang lain, gak boleh saudara-saudara ya. Ya, itulah kita belajar bagaimana kita dituntut untuk jadi orang-orang yang mampu mengendalikan diri kita. Ya. Kemudian interaksi kita juga dengan teman-teman. Ya, jadi luas sekali, saya hanya mengambil poin-poin ini saja dulu secara umum ini ya. Jadi pengendalian emosi itu adalah pertama harus sadar bahwa usia-usia di mana saudara hidup sekarang adalah usia-usia yang mengalami perubahan emosi secara drastis yang seringkali orang menyebutnya labil. Tidak menentu, pagi lain, siang lain, sore lain, gitu ya. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh apa? 3 hal, lingkungan, komunikasi dengan orang tua, dan interaksi dengan teman kita. Nah, slide berikutnya. Sekarang kita lihat cara mengendalikan diri kita, self control itu. Yang pertama, apa? Belajar menahan amarah. Atau belajar untuk mengendalikan emosi. Emosi itu sudah tahu kan, bicara tentang perasaan. Ya, itu di dalamnya ada emosi negatif, emosi positif tentunya ya. Perasaan marah, perasaan senang, ada berbagai macam hal ya. Saya tidak melihat itu secara detail, tetapi kita lihat secara umum dulu ini. Bagaimana sih kita mengendalikan diri kita ini yang seringkali orang menyebutnya teman-teman kita semua orang-orang yang labil, maka kita harus belajar untuk apa? Pertama, menahan amarah. Siapa yang nggak pernah marah di sini? Angkat tangan. Yang sama sekali nggak pernah marah. Ada? Semua pernah marah ya. Apapun alasan itu. Ya tentu alasan kita marah ada masing-masing berbeda. Tetapi apapun alasannya kita marah, tetapi kita belajar apa? Menahan. Kadang-kadang kamu ya gitu. Ya. Kalau kita nggak tahan,
Inilah yang mengakibatkan ada potensi-potensi yang membuat seseorang semakin jauh dalam amarahnya, kemudian berujung kepada apa? Amarah yang tidak terkontrol itu berujung kepada apa? Biasanya menjadi dendam, kepahitan, apalagi ya spirit emosi negatif itu muncul sampai kepada bukan hanya pada perasaan marah, benci, tapi kepada sebuah apa ujung-ujungnya? Tindakan. Tindakan apa? Orang bisa membunuh karena marah. Ya kan? Orang bisa mencederai karena marah. Hati-hati. Jadi perbuatan hal yang besar itu, kesalahan besar kadang-kadang dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya sebab itu Alkitab katakan, boleh kamu marah tapi jangan sampai matahari. Ya, ada batasan. Yesus pernah marah, tapi ada alasan tepat dan dia marah bukan karena kebencian. Orang marah, tapi jangan marah dalam kebencian. Kalau marah misalnya, ya sesuatu yang baik, kamu saya sudah bilang jangan pergi, kamu pergi, itu kan akhirnya apa? Bahaya kan? Nah, artinya ada sesuatu kekesalan, tapi bukan karena kebencian. Ya, kalau orang tua seringkali marah untuk kebaikan, itu bukan karena kebencian, tapi dia sayang saudara. Amin. Ya, jangan marah karena kebencian, karena dendam. Ini dosa dan itu akan berbuahkan hal-hal yang merusak diri Anda dan orang lain. Nah, mari belajar untuk mengendalikan diri, tahan amarah. Siapa yang mau belajar menahan amarah di sini? Ya, mari belajar menahan amarah. Walaupun udah jengkel kali sama orang itu, tapi tahan. Yang kedua, cara mengendalikan diri yang kedua adalah, ya, mari belajar kontrol kesadaran diri. Ya, kontrol emosi. Jangan amarah yang mengendalikan kita. Jangan karena sebuah peristiwa yang mengendalikan emosi dan perasaanmu. Tapi kitalah yang mengendalikan situasi, keadaan dan perasaan kita. Sekali lagi ingat perkataan ini penting. Jangan sekali-kali situasi, keadaan yang mengendalikan perasaanmu. Oke, paham ya? Tapi kitalah yang belajar mengendalikan kesadaran diri kita. Ya, belajar mengendalikan situasi dan keadaan. Jangan keadaan yang mempengaruhi dan mengendalikan kita. Kalau keadaan panas, ngomel. Kalau hujan-hujan juga terus ngomel. Misalnya ya, hal-hal sederhana. Lama-lama hidup ini bisa gila juga. Cuman karena sesuatu, keadaan, situasi di sana, di luar sana, kemudian apa? Membuat kita dipermainkan. Iya kan? Jangan sampai orang lain punya kejahatan. Jangan sampai orang lain yang sifatnya nggak baik, kemudian dirimu menjadi terganggu. Ya, kontrol kesadaran diri. Yang ketiga, cara mengendalikan diri yang ketiga adalah apa? Ya, saya berikan tips-tipsnya dulu sebelum kita lihat firman Allah sebagai standar utama. Cara mengendalikan diri yang ketiga adalah apa? Lakukan kegiatan yang disukai atau hobi kita apa? Untuk apa tujuannya? Mengalihkan konsentrasi dan pikiran kita pada sesuatu yang mengecewakan kita. Kalau saudara suka mancing, pergi mancing. Ya, saudara suka main bola, main bola. Saudara main musik, main musik. Ya, saya kira ini tips-tips sederhana. Cara kita mengendalikan diri kita. Sebab kalau orang udah kecewa, tinggal di kamar terus, lama-lama bisa gila. Siapa di sini, kalau waktu saudara kecewa, saudara marah, saudara kurung diri sendiri di rumah? Jangan lagi. Kan kita mau level up, katakan amin.
Ya. Di sini tempatnya kita di coaching, di sini tempatnya kita dilatih. Ya. Kalau sudah kecewa, sudah marah dengan seseorang, jangan menyendiri. Ya, jangan gurung di kamar. Ya, baperan terus, jangan. Justru lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Itu yang saya tadi, mungkin ada hobi apa, itu kembangkan. Nah, waktu sudah melakukan itu kan teralihkan pikiran saudara, betul? Ya, pulang-pulang udah capek, udah tidur selesai. Lama-lama ya kita menterapi perasaan ini, maka ini solusi. Ya, baik, lanjut lagi. Cara mengendalikan diri kita yang lain, yang keempat, apa? Mengubah sudut pandang kita. Ubah perspektif dan cara pikir kita. Mungkin ada orang melakukan sesuatu bagi kita, kita merasa saya dibohongin. Saya dibohongin. Ya, itu perasaan kita. Padahal mungkin kita nggak tahu kenapa dia melakukan itu untuk kita. Kita belajar berpikir positif, walaupun kita mungkin tahu ini saya dibohongin, saya ditipu. Padahal mungkin ada sesuatu yang membuat dia melakukan itu. Maka kita belajar mengendalikan perspektif atau cara pikir kita, sudut pandang kita. Oh, mungkin dia terlambat datang karena mungkin macet. Kita yang menterapi pikiran kita. Misalnya, ya kan? Oh, dia datang terlambat karena mungkin begini. Ya, belajar positif dalam pikiran. Jangan kita selalu menjadi orang yang negatif dalam pikiran. Oh, dia pasti begini. Oh, dia pasti begini. Ya, nggak boleh. Ya, ini bagian dari kita kontrol diri. Yang berikutnya, cara kita mengendalikan diri yang lain juga adalah apa? Yang keempat, saling memaafkan. Sama-sama bilang saling memaafkan. 2, 3. Tidak ada orang yang selalu baik yang kita temukan. Tapi kuncinya ada pada kita. Yaitu apa? Maafkan. Belajar mengampuni. Belajar memaafkan. Kalau ada orang yang melukai kita, jangan tuntut balas. Ingat, kerelaan hati kita untuk memaafkan orang itu adalah bagian dari kita menyembuhkan rasa sakit pada diri kita. Itu ya. Sekali lagi saya ulangi. Ya, bahwa memaafkan adalah cara yang paling baik untuk kita bisa mengobati rasa sakit dalam diri kita. Ya. Ada yang seringkali dikecewakan, membuat kita marah, tentu banyak ya, saya nggak usah tanya lagi. Tapi waktu saudara melepaskan pengampunan, memaafkan orang itu, maka pada waktu itu kita apa? Luka hati kita bisa sembuh. Tapi selama kita nggak bisa memaafkan orang itu, keterlaluan dia om, keterlaluan dia kak, waduh dia keterlaluan. Ya, selama kau bilang keterlaluan, selama itu luka ada di dalam hatimu. Betul? Selama kita bilang keterlaluan, selama itu luka masih ada. Tapi waktu sudah melepaskan pengampunan, kasih maaf sama dia, waktu itu hatimu menjadi baik. Siapa yang untung? Siapa? Diri belajar memaafkan. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan benci, jangan simpan amarah. Kalau orang lain yang marah sama kita, itu urusannya. Tapi keputusan kita adalah memaafkan, beri pengampunan. Katakan amin. Yang ke-6 ya ini, yang ke-6. Cara mengendalikan diri yang ke-6 adalah apa? Apa? Beribadah. Ya, tentu ini zonanya, areanya di mana kita tentu seperti ini. Ya, sebentar kita akan lihat, tetapi ibadah adalah salah satu momen wadah kita mengalami
pemberesan dan pemulihan dalam hati dan dalam pikiran. Waktu saudara beribadah, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan hati kita. Katakan amin. Baik, nah sekarang saya lanjut pada slide berikutnya. Area manakah yang harus kita kendalikan dalam diri kita? Ya, area mana? Area pengendalian diri pertama pada soal hubungan. Sama-sama bilang hubungan, 2, 3. Self control itu diterapkan, diaplikasikan dalam area apa? Dalam area mana? Di mana? Nah, area pertama kita belajar mengendalikan diri adalah area hubungan. Hubungan siapa? Maksudnya hubungan. Hubungan dengan orang lain, dengan orang tua, dengan pendetamu, gembalamu, dengan teman, dengan sahabatmu, dengan pimpinanmu, seterusnya. Sebab kita tahu kalau bicara tentang konektivitas hubungan, ini kan berhubungan dengan 2 arah. Kita dan orang lain. Nah, kalau bicara tentang 2 arah, kita dan orang lain, maka sudah pasti ada hal-hal yang tidak cocok dengan kita, dengan prinsip kita, dengan pikiran kita, pendapat kita, apalagi, ya kan? Setiap kita punya prinsip, punya pendapat, punya cara pandang berbeda. Ya, satu rumah saja, satu keluarga itu bisa macam-macam pikirannya. Kakaknya ini maunya ini, adiknya maunya ini. Benar nggak? Kakaknya maunya nonton apa? Kalau TV, sinetron, misalnya, ya udah nggak zaman ya. Anggaplah seperti itu. Adiknya mau yang kartun. Belum lagi datang bapaknya. Minggir. Berita dulu. Nonton berita. Mamanya datang, minggir. Telenovela kalau dulu ya, kalau sekarang entah apalah. Pokoknya masing-masing punya selera. Benar nggak? Nah, disinilah potensi konflik. Disinilah potensi terjadi apa? Pertikaian. Disinilah mainnya perasaan, emosi kita. Kalau kita ego, siapa lo? Saya yang kakak. Adiknya ngomong, kamu kan kakak harusnya ngalah. Saya adik. Batang bapaknya, saya yang cari uang. Ya nggak ada yang ngalah. Benar nggak? Sinilah pentingnya self control. Pengendalian diri. Katakan amin. Di komunitas pemuda remaja di gereja juga Anda masing-masing. Saya ketua pemuda. Oh, saya pemuda paling cakep. Nah, gitu ya. Saya sumbangannya paling besar. Atau apapun itu. Jadi self control atau pengendalian diri yang pertama adalah areanya pada soal hubungan saya dan orang lain. Dan berbicara tentang diri kita dan orang lain seringkali ada benturan-benturan. Ya kan? Karena tadi itu ketidakcocokan dalam pendapat. Satu pendapatnya A, nanti Natalan kita pakai hijau ya. Enggak, hijau lagi. Pakainya apa? Putih. Wah, putih kayak Pantai Costa aja. Ya macam-macam. Iya enggak? Kan seringkali begitu kan? Nah, kalau itu dipelihara, kalau itu enggak kontrol, bubar pemuda. Minggu depan enggak ada orang lain datang lagi, enggak ada orang lagi datang ibadah. Ya, saling berantem, blok-blokan. Ada enggak di sini pemudanya blok-blokan? Ini gengnya Anita. Yang satu gengnya Yunita. Ada blok-blokan. Kayak perang aja saudara. Ini
Kan kita mau apa level? Jangan ada lagi pemuda remaja di Sumatera Selatan, kau tidak mengendalikan dirimu dari area hubungan ini. Amin. Belajar menjaga diri kita, hubungan kita dengan orang lain, mungkin dengan orang tua juga. Jangan lupa. Adakah di sini Anda anak-anak yang gak punya hubungan baik dengan ayah, dengan ibu, dengan papa, dengan mamamu? Ada? Ada ya? Ya? Percuma Anda beribadah, melayani Tuhan, tapi kau benci papamu. Kau marah mamahmu. Kau dendam kakakmu. Kau hianati adikmu. Perlu kontrol diri. Ya. Saya berharap Anda di sini yang mau level up, jaga area ini, hubungan ini. Ada di sini juga mungkin pemuda yang nggak suka sama gembalanya, sama ibu gembalanya. Saya suka sama pak gembalanya, ibu gembala, iya saya suka. Nggak suka sama gembalanya, tapi ibu gembala saya suka. Atau sebaliknya, ibu gembala, oh hebat, tapi pak gembala, apa itu? Nah, gitu. Nah ini hal-hal yang sepele, tapi inilah yang menjadi kemudian pemicu bagi kita kalau kita tidak jaga, terjadi permusuhan, pertikaian, perpecahan. Sebab itu orang yang mau level up maka wajib untuk kontrol diri. Amin. Kuasai diri kita dalam hubungan apapun itu. Ya, amin. Ya, ada yang punya hubungan gak baik di sini dengan orang lain. Area ini kita harus amankan, clearkan. Ya, clearkan. Kalau mereka yang benci kita itu urusannya mereka. Kita wajib jaga hati kita. Pulang dari sini, saudara berbeda, harus berbeda waktu saudara datang. Amin. Jangan dengan spirit kebencian, persaingan. No. Spirit level up adalah spirit kontrol diri. Katakan amin. Wow, saudara. Spirit level up adalah spirit yang mampu mengendalikan diri, hubungan. Oke, yang kedua. Ini udah berapa menit nih? Hampir setengah jam sudah ya. Yang kedua, media sosial. Ya, media sosial. Apa yang harus kita kendalikan dalam diri kita? Area yang kedua adalah, bilang media sosial. 2, 3. Siapa yang nggak punya akun media sosial di sini? Ada nggak? Yang sama sekali nggak punya. Entah itu Facebook dan lain-lain. Rata-rata ada ya. Yang ada angkat tangan. Yang lebih dari 1, 3, 4. Kan macam-macam sekarang media sosial kan. Ya. Nah. Mari lihat ini. Lihat ini. Area ini juga menjadi area yang penting. Ternyata kita kontrol diri itu sampai kepada area ini. Ingat, kita ada pada generasi di mana hidup kita ini seringkali terkoneksi hanya dengan media sosial. Betul nggak? Hubungan nyata teman kita mungkin cuma 10. Tapi hubungan nggak nyata bisa 5.000 gitu ya. Iya nggak? Ya. Ya sok akrab, sok kenal, saling komentar. Bahkan hati-hati seseorang bisa tertipu. Ada berapa banyak cewek tertipu sama cowok. Karena nggak kenal, cuman kenal di media sosial, di Facebook, ajak ketemuan.
Ada yang gitu di sini? Bahaya loh. Saya beberapa kali banyak berita, cuman karena kenal di media sosial, diajak ketemuan, ujung-ujungnya pembunuhan. Ya, tertipu, marah, dicuri, dirampok. Hati-hati. Hati-hati. Ya, ingat hubungan di media sosial juga, area ini juga perlu pengendalian diri. Oke. Ada apa dengan media sosial yang kemudian kita harus jaga? Karena di sana seringkali karakter orang itu terlihat. Waktu apa? Pasang status, upload foto, nyindir sana, nyindir sini. Ada berapa banyak kali kita terjerat dengan itu. Makanya bahayanya bermedia sosial itu baik, ada positifnya. Tapi kalau nggak jaga dan kontrol diri, itu bahaya. Pertama, ada undang-undang IT. Ya, kalau kita sembarangan, kita bisa dipenjara. Ingat itu. Nggak sembarang. Kenapa kita harus kontrol diri pada area media sosial? Saya ini berbicara kan bukan di oma-oma 70-80 tahun. Saya berbicara di orang-orang yang giat dengan media sosial apa saja. Ya, kita seringkali buru-buru membagikan apa yang kita dapat yang belum tentu kebenarannya. Dapat berita ini, share lagi ke teman yang lain. Berikut lagi lain. Berikut lagi yang lain. Padahal hoax atau hoax. Ya kan? Kadang-kadang kita terprovokasi. Sebab itu anak-anak muda, jaga jari-jari kita. Bilang jaga jari-jari. Sambil begini jari-jarinya 2, 3. Jaga. Ya. Jaga. Kalau dulu cuma jaga mulut. Sekarang jari-jari juga jalan. Karena jari badan binasa. Ya kan? Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Ya, hati-hati anak muda. Kalau mau level up, saudara dewasa dalam bermedia sosial. Jaga jari-jari. Ya, ini terlalu luas, makan waktu ini banyak. Tapi ingat, kenapa kita harus jaga di area media sosial adalah area kita harus mengendalikan diri. Karena tentu dari sudut pandang firman Allah, maka jangan saling menyakiti, menyinggung, ya, menyebar kebencian di media sosial. Jadikan media sosial adalah sarana untuk apa? Memberi motivasi, inspirasi bagi teman, ya, bagi pengalaman-pengalaman yang baik yang mungkin bagi orang lain bisa menjadikan berkat. Ya, semua hal yang baik. Jangan suka ngeluh di media sosial. Sebab waktu saudara mengeluh, dari 1000 cuman 1 atau paling banyak 2 orang yang betul-betul terus prihatin. Sisanya apa? Masalah lo, bukan masalah gua. Urusanmu bukan urusan gua. Cuek. Padahal kita berharap kita pasang status memprihatinkan supaya kita dapat perhatian sama orang. Salah. Paling orang bilang kapok lo. Itu urusan lo. Gak ada yang peduli. Betul? Ya, itu jahatnya media sosial. Sebab itu jaga. Kita harus ada dan mengendalikan area ini, area media sosial. Ya, banyak hal. Ya, itu yang saya bilang terlalu banyak. Nah, yang ketiga saja. Area pengendalian diri yang ketiga. Apa? Pikiran. Pikiran. Ini penting. Pikiran itu harus dijaga. Ya. Saudara-saudara, kenapa ini menjadi sangat penting? Sebab pikiran itu adalah pintu
bagi iblis untuk mengendalikan kita. Sekali lagi saya ulangi. Pikiran itu adalah pintu iblis untuk masuk dan mengendalikan kita. Ya. Jaga pikiran kita. Oke. Saya lanjut dulu. Saya masuk dulu pada poin berikutnya. Sebentar kita balik di situ. Jadi self control itu adalah sesuatu yang penting. Alkitab berkata, pengendalian diri adalah salah satu buah roh. Sama-sama bilang buah roh. Ya. Mengendalikan diri adalah salah satu buah roh. Artinya, ini perhatikan. Tanpa penguasaan diri, maka semua sifat yang ada pada buah roh. Apa itu sifat-sifat pada buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, kebaikan. Itu tidak akan ada artinya tanpa self control. Ya. Sebab itu kenapa mengendalikan diri itu ditaruh di paling akhir dari semua keseluruhan buah roh. Karena penguasaan diri itu adalah bungkus dari keseluruhan rasa buah itu. Ya. Kulitnya, pembungkusnya, rasanya itu ada di situ. Ini penting. Orang bisa saja melakukan kebaikan, tapi tanpa pengendalian diri, dia melakukan kebaikan hanya pilih-pilih kasih. Ya kan? Faktor like and dislike. Suka atau tidak suka. Kalau dia baik-baik sama gua, nah tuh saya kasih banyak. Pilih kasih kan namanya. Karena dia tidak mengendalikan diri. Nah oleh sebab itu penguasaan diri itu menjadi satu hal yang penting. Ya. Baik, lanjut lagi. Sekarang kita lihat arti dari penguasaan diri, ya. Self control. Dalam bahasa Yunani saya sedikit teorinya dulu ya. Itu ditulis dengan kata enkratos. Sama-sama bilang enkratos 2 3. En itu apa? Di dalam. Kratos itu apa? Kekuatan. Jadi secara umum penguasaan atau pengendalian diri adalah apa? Kekuatan dari dalam atau kekuatan yang ada dalam diri kita. Artinya apa? Orang yang memiliki penguasaan diri, self controlnya baik, adalah orang yang apa? Kuat. Siapakah orang yang kuat? Bukan otot-ototnya yang hebat karena nge-gym, ikut zumba, ikut senam. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya sendiri. Saudara, orang sangat gampang menguasai orang lain, tapi sangat sulit mengendalikan fakta atau mitos ini. Fakta. Sangat gampang kita mengendalikan, menguasai orang lain. Tapi sangat sulit kita menguasai dan mengendalikan diri kita sendiri. Kalau ngatur orang, wah paling jago kita. Nasihati orang, wah paling jago kita. Sabar ya, kamu pasti bisa. Tapi waktu kita mengalami hal yang sama,
Hari ini saya mau katakan, pengendalian diri itu penting. Sebab pengendalian diri itu adalah apa? Sama-sama bilang kekuatan. 2, 3. Kekuatan. Sekarang kita lihat ciri orang yang memiliki kekuatan. Yang pertama, ya, tidak mudah apa? Terprovokasi. Orang yang memiliki kekuatan, yang mampu mengendalikan dirinya, menjaga dirinya adalah orang yang tidak gampang terpancing atau terprovokasi. Ya, artinya orang yang punya kekuatan filternya itu baik. Ada satu peristiwa di Papua. Ada satu ibu-ibu tua menjadi korban salah orang. Karena dia memiliki kemiripan yang sama dengan seseorang yang saya lupa kejahatannya apa. Tapi tiba-tiba waktu orang ini berjalan pinggir jalan, ada satu orang teriak, itu apa, maling atau apa, saya lupa. Maling, anggaplah begitu, maling. Semua datang, langsung dihajar, dipukul. Yang tragisnya disiramin bensin dan dibakar, mati hidup-hidup. Setelah dicek, salah orang. Aduh, salah orang. Tuh, hati-hati. Orang yang punya pengendalian diri, filternya baik. Selalu berpikir dulu, kalau saya ini apa akibatnya? Atau waktu saya mendengar ini, berita ini, baca apa berita atau share berita dari teman WA atau apa, baca di Facebook, pikir dulu, ini benar nggak? Amin. Orang yang punya pengendalian yang baik adalah orang yang tidak mudah terprovokasi dan terpancing. Jangan nanti ada di pemuda, ada bilang begini nanti, wah ketua pemuda kita begini. Yang lain nggak tahu, ikut-ikutan. Iya ya, ayo demo. Sekarang kan zamannya demo. Ya. Orang yang punya pengendalian diri yang baik adalah orang yang tidak mudah apa? Terprovokasi. Yang kedua, ciri orang yang memiliki kekuatan, tidak mudah tergoda. Ya, tidak mudah tergoda. Ya. Apa yang sering kali menjadi tantangan saudara untuk tergoda? Hal-hal yang jahat. Yuk ini cobain rokok, alkohol, narkoba, atau perbuatan-perbuatan yang lain. Ya, jangan coba-coba. Orang yang memiliki kekuatan dari dalam, yang memiliki self control yang baik, adalah orang yang tidak mudah tergoda oleh keinginan apapun. Orang anak muda GPDI Sumsel yang mau level up tidak gampang. Apa yang menjadi saudara, aduh di berat nih, tergoda. Ada orang ya di kota-kota besar seringkali anak-anak muda memberi dirinya untuk om-om, untuk pria-pria kaya yang sudah beristri, atau sebaliknya. Entar dikasih handphone mahal, entar dikasih motor, entar dikasih mobil. Hati-hati. Penguasaan diri itu penting di sana. Katakan amin. Ya, yang ketiga, orang yang memiliki kekuatan tidak mudah terpengaruh. Saya lanjut lagi ya, waktunya nih singkat banget. Yang berikutnya, 3 hal yang harus dikendalikan. Sama-sama bilang 3 hal yang harus dikendalikan. Yang pertama,
Apa? Mulut. Apa yang harus kita kendalikan? Yang pertama adalah mulut. Nah, saudara, Alkitab bilang begini, mulut itu selalu disamakan dengan perkataan atau lidah. Ya, banyak Alkitab catatan ayat firman Tuhan menghubungkan mulut, perkataan dan lidah itu sama. Nah, apa yang harus dikendalikan? Mulut. Alkitab berkata, Yakobus pasal 3 ayat 3 sampai 4. Ya, sudah lihat ya, Yakobus pasal 3 sampai 4. Karena lidah itu mengendalikan hidup kita. Nah, kita boleh masuk. Kenapa harus mulut? Kenapa harus lidah? Dalam lidah, dalam mulut ada perkataan. Kenapa dengan perkataan? Alkitab berkata, lidah, mulut, perkataan harus dikendalikan. Karena lidah itu mengendalikan hidup kita. Hidup mati kita, Alkitab berkata, ditentukan dari lidah, mulut, dan perkataan kita. Katakan amin. Pada waktu saudara berbicara kutuk, kutuklah yang terjadi. Tapi pada waktu saudara berbicara berkat, berkatlah yang terjadi. Amin. Jangan suka bicara mulut, pakai mulut bicara hal-hal yang sia-sia, kata Alkitab. Kalau mau melihat berkat, kalau mau level up, bicaralah hal-hal yang baik. Amin. Amin. Daud pernah bilang begini dalam Mazmur 141 ayat 3. Daud bilang begini, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Daud itu orang hebat. Tapi Daud tahu betapa dahsyatnya perkataan dan mulut seseorang. Sebab itu Daud, dari semua yang harus dia jaga, maka Daud melihat yang penting yang harus dia jaga adalah mulutnya. Kita juga harus belajar menjaga mulut kita. Kasih tahu kiri kanan, jaga mulutmu. Jangan sembarang bicara. Oke, jaga mulut kita. Jangan sembarang bicara. Amin. Siapa yang suka maki di sini? Ada yang suka maki orang, maki teman? Anjir, kuncir, kodocir. Kadang-kadang kalimat-kalimat ini jadi tren, padahal ini kata-kata sia-sia. Ya, anak-anak muda Sumsel, anak-anak muda GPDI Sumsel, jaga mulutmu. Jangan menyebut hal-hal yang ada di kebun binatang, yang kelihatan keren dan tren, padahal hal itu tidak alkitabiah. Jaga. Amin. Ya. Jadi jaga mulut. Daud saja jaga mulut. Nah, saya tambah lagi ayatnya. Yakobus 3 ayat 5 sampai 8. Karena lidah dapat menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Saudara, ada berapa banyak karena seseorang tidak menjaga lidah, maka karirnya, reputasinya menjadi hancur karena lidah. Kan saya sudah katakan tadi, selain jari, mulut juga. Mulutmu hari yang mau. Ada seorang yang suka ngomongin orang, ngomongin ini, fitnah sana, fitnah sini. Akhirnya ketangkap, masuk penjara. Reputasinya hancur. Jadi mulut kadang-kadang bisa apa? Meruntuhkan apa yang kita bangun. Keluarga bisa rusak karena mulut. Pangkat bisa rusak karena mulut. Hati-hati. Hati-hati. Bilang sama teman kiri kanan, hati-hati. Hati-hati. Ya. Lidah dapat merusak apa yang kita bangun. Oke, terlalu panjang lagi saudara. Tetapi yang berikutnya.
Kenapa kita harus mengendalikan lidah ini, mulut ini? Karena lidah dapat menunjukkan siapa diri kita. Yakobus 3 ayat 11 sampai 12. Lidah dapat menunjukkan siapa kita. Karena dari mulut, apa yang kita ucapkan di mulut itu biasanya lahir dari mana? Ada orang bilang begini, cuman mulut kok om, tapi hati enggak. Alkitab bilang apa yang di mulut itu dari hati. Jadi waktu mulutmu jahat, itu menunjukkan hatimu jahat. Enggak boleh kita bilang cuma mulut, tapi hati saya baik. Nonsen. Orang yang mulutnya baik, pasti hatinya baik. Sebaliknya, kalau hatinya baik, mulutnya baik. Oke? Baik. Ya, oleh sebab itu, hindari dan jagalah perkataan ini. Ada banyak orang bermasalah dengan mulut. Ada banyak orang bermasalah dengan perkataan. Kalau dia seringkali bermasalah dengan mulut, dengan perkataan, maka pasti dia bermasalah dengan hati. Catat itu. Kalau dia terlalu banyak bermasalah dengan mulut, dengan jari, dengan status, dengan apapun, berarti dia bermasalah juga dengan hati. Siapapun dia. Amin. Ya, sebab mulut menunjukkan siapa kita. Baik. Yang kedua. Ini udah habis waktu. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Wah, tuh kan. Ya, yang kedua. 3 hal yang sudah dikendalikan. Yang kedua adalah pikiran. Jika kita tidak menguasai pikiran kita, maka kita tidak bisa menguasai tindakan kita. Tindakan itu diawali dari mana juga? Ya. Waktu seseorang melakukan yang jahat, maka itu dimulai dari niat, dari pikiran. Ya. Itu, saudara. Jadi kenapa pikiran ini harus dijaga? Saya sudah katakan tadi. Karena pikiran ini pintunya iblis untuk mengendalikan saudara, mengendalikan kita. Ya, sebab itu pikiran ini harus dijaga. Tadi malam saya khotbahkan tentang pikiran juga. Pertobatan itu juga lahir, timbul dari pikiran dan hati. Hari ini juga apa yang harus kita kendalikan? Pikiran. Ya. Ada apa dengan pikiranmu? Apa yang sedang ada dalam pikiranmu? Ya. Apa? Hati-hati. Pikiran ini sudah timbul di sana, ada pikiran seks. Pikiran ini timbul hal-hal yang aneh-aneh. Jaga pikiran kita. Bilang lagi samping kiri kanan, jaga pikiranmu. Haleluya. Ya. Baik. 2 Korintus 10 ayat 5b. Ayat ini saya sudah singgung tadi malam. 2 Korintus 10 ayat 5b. Kami menahan, kata ayat itu. Kami menahan apa? Segala pikiran. Nah ini, kata menahan ini mengendalikan. Kami mengendalikan, menahan pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya. Kalau firman Allah bilang menaklukkan kepada Kristus, itu berarti sama dengan pikiran ini harus diisi dengan firman Tuhan. Yang ada di pikiranmu hari-hari ini apa? Porno? Yang ada di pikiranmu apa? Game online? Yang ada di pikiranmu apa? Kalau skripsi mah itu harus diselesaikan. Ya? Yang ada di pikiranmu. Hari ini isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan. Oke. Baik, yang ketiga.
sumber daya. Tahukah kita semua yang ada pada kita itu seringkali disebut dengan potensi. Potensi. Potensi itu bisa menjadi negatif kalau kita tidak mengendalikannya. Itu yang sudah saya katakan pada pendahuluan saya. Tahukah kita bahwa sumber daya kita ini, potensi itu datang dari Tuhan. Semua sumber daya kita, potensi itu dari siapa? Sudah bisa ini, sudah bisa itu potensi yang Tuhan beri. Contoh, waktu. Ya, ini modal, waktu, kesempatan itu modal yang Tuhan beri, yang nilainya mahal sekali, saudara. Saudara boleh banyak uang, kalau nggak ada waktu, sudah mati misalnya, percuma kan? Sebab itu hargai waktu. Selama saudara ada di sini, itu saudara sedang menghargai modal besar ini. Saudara masih hidup, masih sehat. Wah, saudara, puji Tuhan. Ini modal besar, kita bisa berkarya bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Amin. Jaga. Ada berapa banyak orang tidak mengendalikan waktunya. Orang bule bilang time is money. Waktu itu adalah uang. Ya. Saudara, waktu saudara adalah apa? Tapi hari ini, waktu itu adalah kesempatan bagi kita justru untuk melakukan hal yang baik. Entah itu melayani Tuhan. Amin, saudara. Ini kan potensi. Kendalikan, jaga. Jangan waktu atur kita. Kitalah yang atur waktu. Amin. Yang kedua, apa potensi kita? Energi, kekuatan, kepintaran dan lainnya. Apalagi uang, sudah diberkati dengan uang. Itu berkat, itu potensi. Kendalikan itu. Jangan kemudian uang yang atur kita. Kepintaran, itu potensi. Maka kendalikan. Jangan uang kendalikan kita, jangan waktu yang kendalikan kita, jangan energi yang lain yang mengendalikan. Tapi kitalah yang mengendalikan semuanya itu. Katakan amin. Katakan amin lagi. Baik. Kita masuk pada bagian-bagian terakhir, ya. Daniel 1 ayat 8. Ayat itu bilang begini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan. Saudara lihat kata berketetapan. Kata berketetapan itu yang saya mau fokuskan hari ini. Yaitu bicara tentang self control, pengendalian diri, maka bicara tentang komitmen. Amin. Amin. Ya. Jangan bicara pengendalian diri kalau kita tidak punya komitmen. Ya. Komitmen itu berarti tanpa kompromi. Ada lagi bagian satu lagi, munculkan. Klik lagi. Tanpa kompromi. Komitmen itu berarti berani bersikap. Mau dia godaan, mau dia apapun, ya. Seperti Daniel. Saya berketetapan untuk tidak menajiskan diri saya. Orang mau bully kita, orang mau bilang apa kita. Saudara, bukan kata orang yang menentukan masa depan hidup kita. Tapi apa kata Tuhan. Katakan amin. Orang bilang kita nggak berharga, tapi Tuhan bilang kita berharga. Katakan amin. Sebab itu, bicara tentang pengendalian diri, maka komitmen itu menjadi bagian yang penting. Saudara tahu apa keuntungan orang yang mengendalikan diri? Ya, berikut. Keuntungan orang yang mengendalikan diri adalah kita menjadi berkualitas. Saya melihat itu pada ayatnya pada Daniel, ya. Pasal 1 tadi, kalau sudah bisa lihat ayat-ayat selanjutnya, ayat 9. Maka dan ayat seterusnya, Daniel itu menjadi orang yang mendapatkan kasih karunia dari kepala penjara. Dia berbeda dengan orang-orang di penjara lainnya. Ya, Daniel di penjara bukan karena maling ayam, sudah tentu tahu. Ya, tapi karena komitmennya itu. Kadang-kadang waktu kita komitmen, kita seringkali tersingkir, terpenjara dengan keadaan sosial lainnya. Tapi jangan takut, dengar. Orang yang berkomitmen untuk jaga dirinya, Alkitab bilang apa? Kita menjadi generasi level up.
Itu yang saya sebutkan pada sesi ini, kualitas. Sama-sama bilang kualitas. Berbicara tentang level up, maka itu pasti berbicara tentang kualitas. Dunia mencari orang-orang yang berkualitas. Kualitas dalam hikmatmu, kepintaranmu, kualitas dalam potensimu, kualitas dalam segala hal. Saudara tidak mungkin menjadi berkualitas. Saudara tidak mungkin menjadi level up kalau saudara tidak berkualitas. Katakan amin. Dan kualitas itu hadir pada waktu kita komitmen, kontrol, jaga diri kita. Katakan amin. Oke, ayat yang terakhir sama-sama kita baca. Roma 8 ayat 13. Yuk kita baca ayat ini. Roma 8 ayat 13. 23. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Jadi hiduplah oleh roh. Mari pemain musik bisa tampil ke depan. Jadi hiduplah oleh roh. Saya percaya hari ini saudara makin level up. Saudara makin naik. Haleluya. Dan level up itu terjadi, kualitas itu terjadi waktu kita jaga diri kita. Amin. Saya serahkan langsung ke panitia. Atau nyanyi dulu sambil saya serahkan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan nama. Ku mau sepertimu, oh, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan. Nah, sekali lagi, mari kita bangkit berdiri semua. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalan. Kami memuliakan. Mau sepertimu Yesus, amin, amin. Disempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan. Saudara, ada yang saya harus terus ingatkan kepada diri kita. Tuhan berjanji mau angkat naik kita, upgrade kita lagi menjadi level up, naik lagi setingkat, naik terus. Tapi kita harus sadar juga bahwa ada hal-hal yang harus kita kendalikan. Sadarkah kita bahwa hidup kita ini sangat gampang terpengaruh? Adakah yang masih waktumu habis hanya main game online berjam-jam? Itu perlu pengendalian diri. Itu merusak masa depanmu. Ya, kamar kurung berjam-jam, game online, ataupun hal-hal yang lain. Kita menghabiskan waktu. Saya nggak tahu apa yang menghalangi, mengikat saudara untuk tidak level up. Tapi hari ini, satu catatan firman Allah, komitmen. Sama-sama bilang komitmen. Sama-sama bilang komitmen. Mana suaramu Sumsel? Mana suaramu? Mana suaramu? Komitmen. Kalau saudara komitmen,
sudah jadi orang-orang berkualitas. 10 kali lebih cerdas. Ini tentang kualitas hidup. Generasi GPDI ke depan ada di tangan saudara. Kemajuan GPDI, keselamatan banyak orang, itu ada di tangan saudara juga di daerah ini. Mari komitmen. Roh Kudus bantu kita. Roh Kudus tolong kita. Katakan amin. Siapa yang mau ditolong oleh Tuhan untuk bisa mau komitmen? Ya. Saya berdoa buat saudara. Saya berdoa buat saudara. Tuhan, tetap angkat tangan, tetap angkat tangan. Tuhan, lihat tangan-tangan kami yang terangkat pada siang hari ini. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Sesi ini diajar kami untuk menguasai diri kami, hati dan pikiran kami. Waktu kami kontrol diri, maka kami harus belajar komitmen. Kami latih hati hidup. Kami ubah habit kebiasaan kami. Kami berkomitmen hari ini. Kami tinggalkan semua yang sia-sia. Kami jaga mulut, kami jaga pikiran. Kami menjaga potensi yang ada pada diri kami. Sehingga janji Tuhan, Tuhan angkat kami. Level up, level up, level up. Naik lagi, naik lagi. Dalam nama Yesus setiap tangan-tangan diangkat, ditolong dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan bekerjalah lebih dahsyat lagi. Ini doa kami. Kami akan akhiri sesi ini dengan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin.